Izin mempresentasikan makalah hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Eli Susilwati dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang sudah kami buat, yaitu yang berjudul Wirausaha Kerajinan dari Bahan Limbah Berbentuk Bangun Datar. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Produk kerajinan pada awalnya dibuat untuk fungsi fungsional, baik untuk kepentingan agama atau religius atau kepentingan praktis. Secara umum ada dua macam bahan limbah, yaitu limbah anorganik dan limbah organik. Satu, limbah organik, yaitu limbah yang bisa diuraikan, dan limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik bisa kita ketemui di kehidupan sehari-hari, yaitu bisa tentang sayuran, buah-buahan, kotoran manusia, dan hewan. Sedangkan limbah anorganik adalah jenis limbah yang berwujud padat, akan sangat sulit diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik relatif tidak bisa diuraikan. Beberapa bisa diuraikan tetapi harus menunggu beberapa waktu karena limbah anorganik sangat sulit diuraikan. Limbah tersebut berasal dari sumber daya alam dan berasal dari pertambangan, seperti minyak bumi, batu bara, bensin, berasal dari industri, pertambangan, dan domestik, yaitu seperti kaleng, bekas botol, plastik, atau pelat dari logam. Limbah-limbah anorganik dapat dipilah-pilih sesuai kebutuhan. Jika dinilai tidak layak pakai, maka limbah anorganik dapat dileburkan. Yang masih dalam keadaan baik dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk dimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak memiliki ruang. Limbah berbentuk bangun datar bisa berupa bidang beraturan seperti segitiga, lingkaran, persegi panjang, persegi, dan bangun tidak beraturan. Contoh limbah dari berbentuk bangun datar yaitu daun, kertas, kain perca, dan kaca, dan plastik. Selanjutnya yaitu B, rumusan masalah, yang dimana akan membahas tentang rumusan masalah tentang limbah bangun datar. Yaitu yang pertama, yaitu bagaimana perencanaan usaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang kedua, bagaimana sistem produksi dari kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang ketiga, yaitu bagaimana strategi promosi produk hasil kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang keempat, bagaimana laporan kegiatan usaha dari kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Yaitu selanjutnya, C, tujuan, yang dimana penulisan makalah wirausaha kerajinan berbentuk bangun datar yaitu bertujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dua yaitu untuk menganalisis produk usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang ketiga yaitu untuk menghitung titik impas atau break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yaitu selanjutnya bab 2A, penting dalam perencanaan usaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Yaitu yang pertama, ide dan peluang usaha dari kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Orang wirausaha harus memanfaatkan dari kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar secara sistematis. Dimulai dari analisis sistem peluang usaha secara luas. Setelah mengidentifikasi, seorang wirausaha memilih jenis usaha kerajinan. Analisis internal lebih mentitik beratkan pada aktivitas, pada aspek kekuatan dan kekurangan. Sedangkan analisis eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang yang ada dan yang akan datang. Adapun analisis SWOT digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengembangkan usaha kerajinan sebagai alat penyusun strategi. Menganalisis peluang usaha, yaitu mencari atau melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Analisis usaha ini juga dapat digunakan untuk mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan, bauran produk, investasi, dan lain-lain. Tujuan dalam mengembangkan ide dan peluang usaha pada produk kerajinan, yaitu 1. Ide dalam pembuatan produk agar dapat diminati oleh konsumen. 2. Ide dalam pembuatan produk agar dapat memenangkan persaingan. 3. Ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produksi. Dan 4. Ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam pembelian dan penggunaan produk. 5. Ide dalam pembuatan desain, model, corak, warna produk agar disenangi oleh konsumen. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya, yaitu 1. Man atau manusia, 2. Money atau uang, 3. Machine atau teknologi, 4. Metode atau metode, 5.
market atau pasar. Adapun maksud dan tujuan dari adanya administrasi adalah agar wirausahawan dapat 1. Memonitor kegiatan administrasi perusahaannya. 2. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaannya. 3. Menyusun program pengembangan usaha. 4. Mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. 1. Surat izin gangguan, HO, dan surat izin tempat usaha, SITU. Kedua surat ini 2. Dapat menjadi sarana untuk meminta ganti rugi apabila tempat usaha mengalami pergusuran atau pemindahan lokasi. 3. Memperoleh jaminan perlindungan keamanan. Dan 4. Sebagai jaminan pinjaman modal di bank. Di sini juga ada surat izin perdagangan atau SIUP. SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Untuk memperoleh SIUP, perusahaan harus mengisi surat permohonan SIUP, yaitu berupa formulir permohonan izin. Yang pertama ada surat perkenalan, yang kedua ada surat permintaan penawaran, yang ketiga ada surat penawaran, dan yang keempat ada surat pemesanan. Yang kelima ada surat pemberitahuan pengiriman barang, dan keenam ada surat pengaduan, ketujuh ada surat pengiriman pembayaran, dan kedelapan ada surat. Di sini juga ada bukti transaksi ekstern, yaitu adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar. A. Faktur. B. Kwitansi. C. Nota. D. Notable. E. Nota kredit. Dan F. Cek. 3. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Indonesia sangat kaya, baik dari kekayaan alam maupun budayanya. Komunitas produk kerajinan Indonesia banyak dikenal di mancanegara. Apalagi di daerah lokasi para wisata, sudah banyak yang berjualan kerajinan. Philip Kotler dan Gary Armstrong. Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan pemasaran. 1. Ada memahami seni menjual. 2. Memberi harga jual. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam mempertimbangkan harga. 1. Ada biaya bahan baku supplied. 2. Ada biaya overhead. 3. Ada biaya tenaga kerja. 1. Sistem keluhan dan saran. Sistem ini bisa menggunakan cara formulir isian atau dengan cara tanya jawab pelanggan melalui telepon atau situs di jaring sosial. 2. Survei kepuasan pelanggan secara berkala. Sistem keluhan dan saran tidak mencerminkan secara tepat dan akurat. Perlu dilakukan lebih dari 1 kali survei agar diperbolehkan tingkat keakuratan yang lebih baik. 3. Ghost shopping atau mystery shopper. Cara ini adalah mempekerjakan orang untuk pura-pura menjadi pembeli. Orang yang melaporkan hal-hal positif dan negatif dari pelayanan serta manfaat dari sebuah produk. D. Promosi. Promosi adalah mengomunikasikan, memperkenalkan, mempopulerkan suatu produk kepada halayak ramai. Ada 6 kegiatan untuk memperkenalkan suatu produk. 1. Penjualan personal. 2. Iklan. 3. Promosi penjualan. 4. Publikasi. 5. Sponsor. 6. Komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. B. Sistem produk usaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Produk hanya memanfaatkan bahan-bahan alam seperti tanah liat, serat alam, kayu, bambu, kulit, logam, batu, dan rotan. Bahan sintetis seperti kertas, plastik, dan karet. Secara umum, jenis bahan limbah untuk produk kerajinan dikelompokkan menjadi 2, yaitu bahan limbah berbentuk bangun datar dan bahan limbah berbentuk bangun ruang. 4. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Berikut beberapa produk kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. 1. Kerajinan limbah dari kulit jagung. 2. Kerajinan limbah dari plastik. 3. Kerajinan limbah dari daun kelapa pisang. 4. Kerajinan limbah dari kertas. 5. Kerajinan limbah dari kain perca. 5. Pengolahan kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Berbagai macam limbah berbentuk bangun datar sangat bermanfaat untuk pembuatan kerajinan. Pengolahan dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan mesin. Proses pengolahan limbah berbentuk bangun datar untuk produk kerajinan pada umumnya sebagai berikut. 1. Pemilihan bahan limbah.
2. Pembersihan bahan limbah, 3. Pengeringan, 4. Pewarnaan, 5. Pengeringan, 6. Finishing. 6. Perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Perencanaan produksi umumnya lebih menitik beratkan kepada nilai-nilai estetika, keunikan, keterampilan, dan efisiensi. Dalam pemenuhan fungsinya, lebih menekankan kepada pemenuhan fungsi pakai yang bersifat fisik atau fisiologis. Perencanaan produk kerajinan harus memperhatikan unsur estetika dan ergonomis. Unsur estetika adalah unsur keindahan yang selalu bergantung pada sentuhan keindahan. Unsur ergonomis karya kerajinan: 1. Keamanan, 2. Kenyamanan, 3. Keluasan. 7. Syarat-syarat perencanaan produksi kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Sistem produksi merupakan sistem integral yang mempunyai komponen struktural dan fungsional. Komponen struktural seperti bahan atau material, mesin, peralatan, tenaga kerja, dan energi. Struktural fungsional terdiri dari supervisi, perencanaan, pengendalian yang semuanya berkaitan dengan manajemen dan organisasi. Persyaratan yang harus dibutuhkan dalam proses perencanaan: A. Menentukan bahan atau material produksi. Pemilihan bahan atau material dalam pembuatan kerajinan sangat penting karena material akan mendukung nilai bentuk, kenyamanan dalam menggunakan benda terapan, dan juga akan memengaruhi kualitas dari barang tersebut. B. Menentukan teknik produksi. Mewujudkan sebuah produk kerajinan harusnya menggunakan cara dan teknik tertentu sesuai dengan bahan dasar yang digunakan. Teknik produksi kerajinan disesuaikan dengan bahan, alat, dan cara yang digunakan. 8. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. A. Alat. Alat yang dibutuhkan adalah 1. Pensil, 2. Spidol, 3. Komputer. B. Bahan. Bahan untuk berkarya kerajinan dari bahan bekas dapat dikategorikan ke dalam bahan alami dan bahan sintetis. 1. Bahan baku alami adalah material yang bahan dasarnya berasal dari alam. Bahan-bahan ini dapat digunakan secara langsung tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. 2. Bahan baku olahan adalah bahan-bahan alam yang telah diolah melalui proses industri tertentu menjadi bahan baru yang memiliki sifat dan karakter khusus. Berdasarkan sifat materialnya, bahan berkarya kerajinan ini dapat juga dikategorikan ke dalam bahan keras dan bahan lunak, bahan cair dan bahan padat, dan sebagainya. 9. Proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dalam proses kerajinan, seorang pengrajin harus memperhatikan 3 hal, yaitu bentuk, fungsi, dan bahan. 10. Pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. A. Tujuan pengemasan. Tujuan pengemasan produk kerajinan adalah 1. Kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. 2. Kemasan melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen menuju konsumen. 3. Kemasan dapat mendukung program pemasaran, dan masih banyak lainnya. B. Manfaat pengemasan. Manfaat pengemasan produk kerajinan adalah 1. Produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. 2. Ciri pembeda produk. 3. Menambah daya tarik produk. 4. Kemasan dapat menambah nilai jual produk. C. Jenis bahan kemasan. Jenis bahan kemasan produk kerajinan adalah 1. Kemasan kertas. 2. Kemasan kayu. 11. Pengertian titik impas atau break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Break-even point atau BEP adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Atau dengan kata lain, total biaya sama dengan total penjualan, sehingga tidak ada laba dan juga tidak ada rugi. 12. Manfaat titik impas atau break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 1. Alat perencanaan untuk menghasilkan laba. 2. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. 3. Mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah. Rumus yang digunakan untuk analisis break-even point ini terdiri dari 2 macam, yaitu dasar unit dan dasar penjualan. Strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Untuk mengomunikasikan usaha kerajinan yang telah diproduksi, perlu disusun strategi dengan disebut strategi promosi. Promosi tidak hanya berhubungan dengan produk, harga produk, dan pendistribusian produk, tetapi berkait pula dengan mengomunikasikan produk ini kepada konsumen, agar produk dikenal dan pada akhirnya dibeli. Promosi pada hakikatnya adalah suatu komunikasi pemasaran. Artinya, aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Promosi merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pemasaran suatu barang. Promosi adalah suatu kegiatan bidang marketing yang merupakan komunikasi yang dilaksanakan perusahaan kepada pembeli atau konsumen yang membuat pemberitaan, membujuk dan mempengaruhi
segala sesuatu terhadap barang yang dihasilkan. Untuk konsumen, segala kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan dengan menarik minat konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli di perusahaan tersebut. Dalam promosi, kita tidak hanya sekedar berkomunikasi ataupun menyampaikan informasi, tetapi juga mengingatkan komunikasi yang mampu menciptakan suasana atau keadaan di mana para pelanggan bersedia memilih dan memiliki produk. Dengan demikian, promosi yang akan dilakukan haruslah selalu berdasarkan atas beberapa hal sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Secara umum, tujuan dari promosi secara penjualan sebagai berikut. Meningkatkan permintaan dari para pemakai industri dan akan konsumen akhir. Meningkatkan kinerja perusahaan. Mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. Menentukan strategi promosi produk hasil usaha. Kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Fungsi dari strategi promosi penjualan adalah untuk mencapai tujuan komunikasi dalam mengembangkan strategi promosi penjualan. Ada 5 jenis kegiatan promosi antara lain. Yang pertama, periklanan. Periklanan berbentuk promosi non-personal dengan menggunakan beberapa media yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Kedua, penjualan tatap muka. Penjualan tatap muka yaitu promosi secara personal dengan presentasi lisan secara atau dalam suatu percakapan dengan calon pembeli untuk merangsang pembelian. Ketiga, publisitas. Publisitas yaitu suatu bentuk promosi non-personal mengenai pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan jalan mengulang informasi atau berita tentangnya. Pada umumnya bersifat ilmiah. Keempat, promosi penjualan. Promosi penjualan yaitu suatu bentuk promosi di luar ketiga bentuk di atas yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Terakhir, pemasaran langsung. Pemasaran langsung yaitu suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pembelian konsumen. Laporan kegiatan usaha. Kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Laporan kegiatan usaha merupakan kegiatan yang berhubungan dengan setiap kejadian. Lancar tidaknya kegiatan usaha, apakah ada kemajuan atau kemunduran, seorang pemimpin perusahaan akan mengetahui semua kejadian dalam perusahaannya dan dapat mengendalikan jalannya perusahaan dengan melihat laporan kegiatan usaha. Pengertian dan manfaat laporan kegiatan usaha. Kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Laporan kegiatan usaha dibuat dan disusun secara sistematis, cermat, dan logis penyusun. Laporan kegiatan usaha merupakan laporan informasi tentang maju mundur pengelolaan usaha, sehingga akan tercipta komunikasi antara yang berlaporan dengan pihak yang diberi laporan. Penyusunan laporan kegiatan usaha hendaknya bersifat komunikatif, jelas, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Tujuan penyusunan laporan usaha adalah untuk memberi keterangan tentang masalah kegiatan usaha sehingga dapat diketahui oleh pemimpin atau bagian yang menyusun laporan kegiatan usaha. Dengan kata lain, penyusun laporan kegiatan usaha ialah untuk mengetahui posisi tenaga kerja, keuangan, peralatan, bahan baku produksi, diuraikan atau mudah membusuk, sedangkan limbah anorganik adalah jenis yang berwujud padat, sangat sulit atau bahkan sulit untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk dengan bangun datar yang berdimensi 2. Bangun datar yang berdimensi 2. Tindakan pemeriksaan dan pengendalian usaha adalah untuk membandingkan standar kualitas dengan hasil proses dan berusaha menemukan sebab-sebab penyimpangan kualitas yang terjadi. B. Saran. Dengan membaca makalah tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar ini diharapkan perusahaan atau khususnya dalam memanfaatkan bahan limbah berbentuk bangun datar menjadi kerajinan yang bernilai estetika dan dapat mendatangkan keuntungan.